Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Saudara, ini hari-hari terakhir kita di bulan Desember dan secara khusus juga di 2022 ya saudara ya. Jadi tinggal beberapa hari ke depan kita akan memasuki tahun yang baru. Dan saudara, kalau kita masih ada beberapa hari di bulan Desember ini, mari kita pergunakan waktu ini sebaik mungkin untuk apa? Untuk membenahi kehidupan kita. Ya, amin. Supaya di 2023 kita benar-benar bukan hanya tahun yang baru, tapi juga kehidupan kita baru. Cara pandang kita baru, ya kan, terjadi pembaharuan dalam pola pikir, ya kan, dalam cara berucap, berperilaku, berpelayanan, dan seterusnya dan seterusnya. Amin. Nah, hari ini saudara, kita kembali siapkan diri sebelum kita masuki dunia kerja kita mau membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur karena kami ada di hari-hari terakhir di tahun 2022 ini. Tolong kami Tuhan supaya hari-hari yang sisa ini kami benar-benar membenahi kehidupan kami supaya kami mendapatkan perkenanan Tuhan. Sehingga ketika kami meninggalkan 2022 masuk tahun yang baru, kehidupan kami adalah kehidupan yang baru yang senantiasa berkenan kepada Tuhan. Kami akan baca dan renungkan firman-Mu, mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Firman Tuhan yang kami baca, kami dengar tidak akan lalu dengan sia-sia, tetapi ini akan mengubahkan kehidupan kami. Terpujilah Engkau, urapi hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, 2 Timotius pasal 4, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Penuhilah Panggilan Pelayananmu. Ayat 1, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Katakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat 3, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat 4, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ayat 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ayat 6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, menarik di ayatnya yang kedua. Dikatakan begini, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara, ciri utama pelayanan
pengorbanan. Amin. Sekali lagi saya pertegas. Ciri utama pelayanan adalah pengorbanan. Dalam kamus pelayanan saya mencatat di hati dan pikiran saya, melayani adalah memberi hidup, bukan mencari hidup. Saudara, kalau mencari hidup dalam pelayanan, lebih baik saudara berhenti. Melayani adalah memberi hidup. Ciri utama pelayanan adalah apa? Pengorbanan. Jika belum ada pengorbanan, sesungguhnya kita masih belum melayani Tuhan dengan sungguh. Mengapa? Karena tidak ada yang dikorbankan bagi Tuhan. Umumnya kita hanya mau melayani saat keadaan sedang baik atau normal. Padahal sebenarnya pengorbanan itulah yang sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi kita dapat dikatakan sedang melayani Tuhan, dengar baik, jika kita telah berkorban bagi Tuhan. Apapun keadaannya, di segala situasi. Karena itu belajarlah setia melayani Tuhan. Baik atau tidak baik keadaannya, krisis atau diberkati, suka atau duka. Apapun yang telah kita korbankan bagi Tuhan, tidak pernah sia-sia, pasti diperhitungkannya. Amin. Nah, dalam melayani Tuhan, jangan pernah memiliki ambisi ingin dihormati dan dihargai. Namun, kejarlah karakter seorang hamba, yaitu apa? Rendah hati, tekun, setia, dan taat. Amin. Pada saatnya, saya percaya, saya terlalu yakin promosi dari Tuhan pasti dan pasti akan datang dengan sendirinya. Amin. Pemazmur di dalam Mazmur 75 ayat 7 dikatakan begini. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Jadi jangan sekali-kali kita mengharapkan upah manusia, tapi berharaplah hanya kepada Tuhan. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose pasal 3:24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudara, manusia seringkali melihat hasil, tetapi Tuhan lebih menghargai suatu proses. Manusia lebih memperhatikan penampilan jasmania, tetapi Tuhan melihat hati atau motivasi saat kita melakukan segala sesuatu. Karena itu saudara, selagi ada waktu dan kesempatan, layanilah Tuhan dengan sepenuh hati dan berilah yang terbaik bagi Dia. Percayalah, Ia tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati orang-orang yang setia melayani. Dia tidak akan pernah kehabisan stok untuk menjawab doa-doamu. Amin. Setiap jeri lelah, pengorbanan, dan harga yang telah kita bayar untuk melayani Tuhan, tidak satu pun yang terlewatkan dan
tidak ada yang tidak dicatat oleh Tuhan. Semuanya itu tercatat. Amin. Pelayanan itu bukanlah beban, melainkan sebuah kehormatan yang tidak ternilai harganya. Setuju? Kalau setuju bilang amin. Tulis amin, amin, amin ya. Nah saudara, Kristus rela mengorbankan nyawanya bagi saudara dan saya. Masakan kita tidak mau berkorban bagi Dia? Karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Melayani itu panggilan kita semua. Amin. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melayani Tuhan. Kenapa? Karena Dia sudah melayani kita. Ada lagu yang berkata melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Jangan bilang kepadamu, harus kepadaku dulu. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, penuhilah panggilan pelayananmu. Beritakan Injil, beritakan firman Tuhan. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Jangan hanya melayani Tuhan kalau lagi banyak duit, usaha lagi sukses, tender lagi menang, proyek lagi banyak. Tapi kalau lagi bokeh, jangan dulu. Saudara, ini masih menggunakan iman kalau. Tuhan tidak berkenan dengan iman kalau. Tuhan berkenan dengan iman sekalipun. Amin. Mari terus kita melayani Tuhan. Waktu yang Tuhan berikan bagi kita, kesempatan di mana kita masih ada di akhir tahun 2022 ini. Mari saudara, kita kembali membaharui komitmen kita. Amin. Sebelum kita tinggalkan 2022, ya kita mengambil sikap. Karena sebaik apa kehidupan kita di 2023 nanti bergantung sikap kita hari ini. Kalau sikap kita hari ini, pagi ini, kita mau membaharui komitmen kita. Kita mau kembali melayani Tuhan. Kita mau berkorban bagi Tuhan, mau memberi hidup kita bagi Tuhan. Saya percaya di 2023 nanti Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Bukan saja apa yang kita butuhkan, tapi juga apa yang kita inginkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami diingatkan untuk melayani dan melayani lebih sungguh lagi. Ini panggilan setiap orang percaya untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan. Terima kasih. Kami akan terus melayani Tuhan baik atau tidak baik waktunya. Dalam keadaan krisis ataupun juga dalam keadaan yang berkelimpahan. Dalam keadaan duka ataupun juga suka. Dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Kami akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terpujilah Engkau, berkati seluruh subscriber Galilea Network, seluruh sahabat Galilea yang setia mengikuti tayangan sahabat Galilea setiap pagi. Tuhan, tidak ada yang tidak Engkau catat.
dan segala jerih lelah mereka Tuhan tidak akan sia-siakan. Termasuk mereka bangun pagi-pagi menunggu waktu tayang Sahabat Galilea ini. Mereka luangkan beberapa menit untuk duduk mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati mereka semua. Kalau mereka sakit, jamah, sembuhkan, pulihkan di dalam nama Yesus. Kalau mereka berada dalam keadaan yang letih lesu berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Pulihkan setiap mereka, kesehatan, ekonomi, rumah tangga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ada mujizat, ada pertolongan Tuhan yang kami alami di sepanjang hari ini dalam tugas dan kerja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Wow, saya percaya saudara diberkati dengan firman yang baru saja diberitakan. Kalau saudara diberkati, jangan lupa untuk mendukung pelayanan Pastor Muhammad Rusli Monwarfa melalui YouTube channel Galilea Network. Like, comment, subscribe, share ke seluruh dunia supaya jadi berkat untuk banyak orang. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kerajaan